Perubahan wajah Jokowi bukti beliau orang hebat. Dari fitnah ijazah hingga isu pemakzulan Gibran, Jokowi juga disebut netizen mendapat serangan gaib dari pihak pembenci. Isu baru kembali menerpa mantan Presiden RI Joko Widodo. Kali ini bukan soal ijazah palsu, bukan pula soal pencalonan Gibran, melainkan perubahan fisik beliau yang disorot sebagai efek dari serangan gaib. Sebuah narasi liar berkembang di media sosial. Beberapa akun menyebut bahwa wajah Jokowi kini tampak penuh flek, kerusakan kulit, dan terlihat seperti terkena penyakit misterius. Dalam video viral, seorang spiritualis bahkan mengklaim bahwa Jokowi terkena serangan ilmu hitam yang dikirim oleh mereka yang iri, dengki, dan penuh kebencian terhadap dirinya. Ini bukan sekadar penyakit biasa. Ini guna-guna, serangan astral, jin, ilmu hitam, bahkan muncul dalam bentuk kartu iblis dan makhluk setengah laba-laba katanya. Figur yang dicurigai berada di balik serangan metafisik ini tak disebut langsung. Namun publik menyorot nama-nama yang selama ini paling vokal menyerang Jokowi, seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa. Meski tudingan ini tak dapat dibuktikan secara ilmiah, satu hal yang pasti, Jokowi tetap menunjukkan ketenangan dan kekuatan karakter selama menjabat 2 periode sebagai Presiden RI. Di tengah berbagai serangan politik, dari tuduhan ijazah palsu, fitnah terhadap keluarganya, hingga upaya pemakzulan terhadap putranya, Gibran Rakabuming. Penyakit kulit Jokowi, mungkin ratusan orang yang biasanya mengunjungi. Nggak habis pikir lagi sama nih orang tua. Pengen gue goblok-goblokin orang tua, pengen gue tolol-tololin orang tua, pengen gue anjing-anjingin orang tua, pengen gue sumpel juga orang tua. Kasian napasnya udah pendek. Dah gini aja nih. Nih ya, kan dia nyegol keluarganya Pak Jokowi. Kita cari aja nih, keburukan keluarga Amin Rais. Tuh, aroma dinasti politik keluarga Amin Rais di Partai Umat. Politik dinasti. Tuh, liatin, keluarga Amin Rais beda dengan keluarga Cemara. Perang saudara di keluarga Amin Rais. Tuh, redupnya terah Amin Rais di PAN. Mumtaz digugat cerai. Mundurnya Hanafi Rais, beda arah politik dengan keluarga Amin Rais. Saat anak Amin Rais, Mumtaz Rais, bela Jokowi. Aduh. Nah, gara-gara penyakit kulit Jokowi, mungkin ratusan orang yang bacot apa meneh min kemin. Kakean cangkem senengane bocah bacot tok gaweanmu. Jaluk dijejek tenan apa piye cangkemmu kuwi jane, Wingi bacot ijazah palsu, winginane bacot liyane, ngelek-elek keluargane Pak Jokowi, saiki bacot masalah apa? Penyakit kulit Pak Jokowi. Cangkemmu njaluk dijojoh nganggo lungka apa piye? Rumah saku kok tuwek-tuwek kok ngadi-adi men. Diapuranmu ki nek sedina ora ngomongi wong ngono, ora ngelek-elek wong ngono kok percangkeme ra iso mingkem apa piye to, Apa njaluk ditonyo cangkeme apa piye? Tuwek kok tambah sondodro rumah saku, Dadi wong wis tuwek mbok yo ngeling ngono lho. Wis tuwek, ngeling karo umurmu, delok engkas modar kowe tak omongi. Ora usah kakean cangkem, Apa perlu jejeg sisan, Nek kon jejeg tak jejeg saiki ben modar sisan. Kakekane. Rasah ngomongke penyakite wong, jenenge menungso ki lumrah duwe penyakit. Kaya diapuranmu ki ra duwe penyakit. Lah diapuranmu ki penyakite ra iso ilang sampe tuwek malahan kuwi. Penyakit iri, dengki, sirik, ya apa ora? Mbok sawangen raimu ki lho. Raimu wis ngluntung-ngluntung kaya trenggiling ngono kok. Isihane kakean cangkem wae tuwek kok anu. Tonyo sekalian gregeten aku selot suwi karo kowe. Wis tuwa ki ra usah kakean cangkem, ya to, ngilingi umurmu lho delok engkas modar. Ya to, wong ki mbok aja kakean cangkem. Golek ngamal ibadah sing apik. Ya to, gawe sangu mati. Ora usah kakean polah ae. Ana sing diomong, winginane ngomong ngene, saiki ngomong ngene, sesuk ngomong ngono. Ngasih tekan penyakit-penyakit diomong. Kaya diapuranmu kira duwe penyakit. Diapuranmu penyakit iri dengkimu lho ra ilang-ilang ngasih tekan modiar kowe. Godo malaikat ping 17 kapok kowe rumah saku. Pengen dijejek karo cah nom piye? Rumah saku kok wonge wis tuwa ki to mbok ya sadar. Ya
Sadar ngono lho, eling, kowe iki ya menungso, ngerti ora? Gek wis tuwa, wong ki nek wis tuwa kuwi ampre ben diajeni karo sing enom kuwi cangkeme ya to. Congore iki nek ngomong aja sembrono. Gregeten aku selesai malah anu. Kaya arep tak tonyo ngono iki anu, cara-cara ora enek hukum ngono Indonesia jan tak parani langsung tak tonyo ping 17 tenan congormu kuwi koke. Gregeten aku karo kowe men. Wong tuwek ora selot sadar malah selot ane tambah diadi tambah kumat tok rumah saku men paimun. Ngilingi kowe iki to, ora usah ngomongke penyakite wong. Elingo karo penyakitmu dhewe. Kowe iki lho ndek penyakit iri dengki iki lho, ora ilang-ilang sampai rupamu ngluntung kabeh ngono ki raimu kaya trenggiling ngarep kena endrin kae. Biang biayi era aku karo kowe. Kok gregeten tenan aku men karo kowe men. Hah, selat suwi kok tak ewer-ewer tenan kowe men. Jebyang biayi era aku. Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses 4 mantan Jenderal Purnawirawan mendatangi kantor DPR menyerahkan surat agar Wakil Presiden Indonesia yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka untuk segera dimakzulkan. Nah, dari pihak DPR pun menerima surat tersebut dengan terbuka dan DPR dari Partai Nasdem mengatakan kalau mau memakzulkan Gibran itu prosesnya sangat panjang. Soalnya kenapa? Soalnya Mas Gibran itu tidak pernah membuat kesalahan buat negara. Dan saya kasih tahu ya Pak, Mas Gibran ini selalu dilindungi oleh Pak Presiden Prabowo. Nah buktinya no. Mas Gibran, jangan ragu-ragu Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Jadi tak kasih tahu ya Pak Jenderal, entah Jenderal bintang 1 ataupun bintang film, presiden ataupun wakil presiden itu bisa dilengserkan atau bisa dimakzulkan apabila presiden ataupun wakil presiden itu membuat kesalahan. Seperti apa? Mengkhianati negara, membuat gaduh negara, menyengsarakan masyarakat Indonesia, berjualan obat-obatan terlarang. Nah, itu nanti dikaji dulu dari DPR, laporkan ke MPR, lalu dilakukanlah pemakzulan presiden ataupun wakil presiden. Kalau menurut saya, target dari Jenderal Purnawirawan ini, atau bisa disebut ternak onta, sebenarnya yang dituju itu bukan Mas Gibran, tapi Pak Prabowo-nya. Makanya mereka itu saling mengadu domba antara pendukung Mas Gibran dan juga pendukung Pak Prabowo. Nanti kalau para pendukung mereka itu berhasil diadu domba, maka mereka pasti akan mengkudeta Pak Prabowo. Soalnya nih, kata Pak Mahfud MD nih, nah rata-rata Jenderal Purnawirawan itu adalah mafia tambang. Soalnya kenapa? Di era kepemimpinan Pak Prabowo ini sangatlah tegas. Jadi para Jenderal Purnawirawan itu takut apabila tambang ilegalnya itu nanti dibubarin sama Pak Prabowo. Jadi menurut saya para mantan-mantan jenderal penyembah Anies, ternak onta ini menurut saya dana pensiunnya itu dicabut aja. Soalnya rata-rata Jenderal Purnawirawan itu kelahirannya di atas tahun 1945. Mungkin mereka nggak pernah ikut perang, tapi setelah pensiun dia menikmati dana pensiunannya. Para purnawirawan jenderal yang datang ke situ kan cuma 4 biji tuh. Dan apakah jenderal itu dipilih oleh rakyat? Kan enggak. Kan mereka itu bisa jadi jenderal berdasarkan tahu sendiri kan. Sedangkan Wapres Mas Gibran itu dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia yang 58% itu.
Jadi buat kalian para mantan jenderal, ternak onta, penyembah Anies, itu mau mengusik-usik Mas Gibran, siapa yang setuju nih yang kemarin nyoblos Prabowo Gibran? Kita turun ke jalan bersama-sama untuk mengawal Pak Prabowo Gibran sampai purna tugas. Mantan jenderal pekok kabeh. Utekmu isine apa lho? Cuk. Delok. Ada 4 oknum purnawirawan yang mengirimkan surat ke DPR untuk memakzulkan Wapres Gibran. Oke, yang harus kita pahami bersama. Di pemilu 2024, 58% rakyat Indonesia memberikan hak pilihnya, hak suaranya kepada calon presiden dan calon wakil presiden saat itu, Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang mana mereka akhirnya mendapatkan kepercayaan rakyat dan saat ini jadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Yang harus dipahami juga, mereka itu merupakan pasangan presiden dan wakil presiden yang kita pilih bersama, dapat suara mayoritas. Yang harus dipahami selanjutnya adalah, sampai saat ini tidak ada tindakan pidana ataupun perdata yang dilakukan oleh Wapres Gibran yang merugikan Indonesia. Mas Gibran nggak korupsi, Mas Gibran nggak ngerusak Indonesia, Mas Gibran tidak menjatuhkan martabat Indonesia di mata negara lain. Jadi alasannya untuk memakzulkan itu apa? Dan kalaupun yang dikatakan adalah alasan-alasan sebelum Pilpres kemarin, ya, yang harus dipahami sampai saat ini, ya, tidak semudah itu Ferguson mau maksulin presiden atau wakil presiden. Kemarin niatan intensi untuk maksulin bapaknya aja udah dikatakan sulit tuh sama Prof. Mahfud yang ngerti banget masalah hukum tata negara. Nah, masih nggak ngerti-ngerti juga sampai sekarang. Harus dapat 2/3 suara MPR loh, ya. Selamat menikmati, semoga berhasil tujuannya, dan nih, pahamin kan? Kenapa kan? Ini menjadi selalu gaduh karena ini. Iya kan? Kalah aja bikin ribet banget. Bolo GSP, Forum Purnawirawan sudah menyampaikan surat permohonan untuk pemakzulan Mas Wapres ke DPR dan MPR. Itu kabarnya Bolo ya. Kalau ini benar, kita juga bersikap Bolo. Pertama, dasarnya apa? Kalau yang jadi dasar adalah keputusan MK terkait dengan syarat usia, maka itu sudah selesai sebelum pemilihan. Kenapa permasalahan ini tidak diselesaikan sebelum pemilihan? Ini kita harus hati-hati, Bolo. Kenapa? Karena yang mengajukan gugatan merubah syarat umur itu bukan Mas Gibran. Itu pertama. Kedua, yang bisa memanfaatkan perubahan usia ini, hak-hak ini tidak hanya Mas Gibran. Kedua, Prabowo Gibran itu satu paket. Kenapa yang dipermasalahkan hanya Mas Gibran? Karena satu paket, kalau memang ini benar-benar dianggap menyalahi, dalam hal ini Prabowo juga kena, karena satu paket. Dan itu sudah dilaksanakan, dilakukan pemilihan. Selama ini nggak ada yang protes, selama ini nggak ada yang permasalahkan, mengikuti semua tahapan, bahkan sampai diuji ke MK, nggak ada yang permasalahkan. Sekarang oknum-oknum purnawirawan yang berkumpul dalam satu forum mengajukan untuk memakzulkan Mas Gibran. Harusnya kalau kalian itu mau memakzulkan, Prabowo juga diusulkan untuk dimakzulkan karena satu paket. Apakah karena Pak Prabowo dari tentara terus kalian lindungi Mas Gibran yang dari sipil akan kalian dongkel? Logika mana? Dasar hukum apa? Langkah apa yang mendasari kalian untuk melakukan hal itu, bahkan sampai mengirimkan surat kepada DPR dan majelis? Maka Bolo,
melalui VT ini. Pertama, mari kita hati-hati dengan gerakan ini. Karena purnawirawan TNI itu tidak hanya 4 orang ini dan hanya mereka yang berkumpul. Purnawirawan TNI itu juga ada Syafri Samsudin, ada Muldoko, ada Dudung, dan lain sebagainya. Kah mereka juga menyampaikan aspirasi ini? Enggak kan? Kita harus mencermati ini. TNI yang selama ini dekat dengan rakyat dan masyarakat sipil, jangan sampai karena perilaku dari purnawirawan beberapa orang ini akan menghadapkan TNI dengan masyarakat sipil. Jangan sampai terulang lagi. Hati-hati dengan upaya terselubung menggunakan Mas Wapres untuk dimakyulkan. Padahal sejatinya ujung-ujungnya nanti Prabowo Gibran yang akan dimakyulkan. Kita masih ingat peristiwa bagaimana Gus Dur dulu dibelejeti dan diturunkan dari kursi presiden yang sampai hari ini gak jelas dasar hukumnya.